Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Febrianti, perwakilan dari kelompok 8. Saya akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul jual beli, yaitu pengertian dan landasan jual beli. Yang kedua, rukun dan syarat jual beli. Yang ketiga, macam-macam jual beli. Dan yang terakhir, larangan jual beli dalam Islam. Yang pertama, pengertian dan landasan hukum jual beli. Pengertiannya, menurut bahasa, jual beli al-bai' secara bahasa merupakan masdar dari kata ba'id, diucapkan ya bai'ah ba'a, bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata al-ba' karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang-orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut al-bai'an. Jual beli diartikan juga pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata lain dari al-bai' adalah asyirah, am-mubadah, at-tijarah. Pengertian jual beli al-bai' secara syarah adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Kedua yaitu landasan. Menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-275. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 282. Abu Sa'id Asy-Syabi dan Ar-Rabi Ibnu Anas, Al-Hasan Ibnu Juraij, dan Ibnu Zaid, serta lainnya mengatakan bahwa pada mulanya menulis utang piutang dan jual beli itu hukumnya wajib. Kemudian dimansuh oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaknya yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, utangnya. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-283. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kalian. Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-29. Kemudian, menurut As-Sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Bazar disahihkan oleh Hakim dan Rifa'ah Ibn Rafi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jual beli harus dipastikan saling meridhoi. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jual beli harus dengan suka sama suka, saling ridho, dan khiyar adalah sesudah transaksi, dan tidak halal bagi seseorang muslim menipu muslim lainnya. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Abbas, ia berkata, pasar Ukaz, Mujna, dan Zulmajaz adalah pasar-pasar yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika datang Islam, mereka membencinya, lalu turunlah ayat. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, seperti hasil perniagaan dari Tuhanmu. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-198. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar selama mereka belum terpisah. Muttafaq alaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur terpercaya bersama di akhirat dengan para nabi, siddiqin,
dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Menurut ijma, para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah, diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Rukun dan syarat jual beli. Rukun, menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah satu yaitu ijab, ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul, ungkapan menjual dari penjual. Sedangkan orang yang berakad dan objek jual beli masuk ke dalam syarat-syarat jual beli. Ghufran Ihsan, Fiqh Muamalat, halaman 71. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4, yaitu adanya orang yang berakad, adanya sigat, lafal ijab kabul, adanya objek jual beli yaitu barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang. Syarat: A. Mazhab Hanafiyah, B. Mazhab Malikiyah, C. Mazhab Syafi'iyah, D. Mazhab Hanabilah. Macam-macam jual beli. Yang pertama yaitu jual beli salam, pesanan. Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang di antara belakangan. Yang kedua, jual beli mukayadah, barter. Jual beli mukayadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu. Yang ketiga, jual beli mutlak. Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar. Yang keempat, jual beli alat tukar dengan alat tukar. Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dan dirham. Larangan jual beli dalam Islam. Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah, menjual barang yang diharamkan, menjual sesuatu yang tidak dimiliki, dijual beli i'na, jual beli najas, melakukan penjualan di atas penjualan orang lain, jual beli secara kohar atau penipuan. Kesimpulannya, jual beli secara bahasa merupakan masdar dari kata bait, diucapkan bai'a ba, bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata ba'i karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut al-bai'an. Jual beli diartikan juga pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata lain dari al-bai adalah asyirah, al-mubadah, dan at-tijarah. Pengertian jual beli secara syara adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Landasan jual beli dibagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah menurut syarak. Macam-macam jual beli, yaitu jual beli salam, jual beli mukayadah, jual beli mutlak, jual beli alat tukar dengan alat tukar. Adapun larangan dalam jual beli ialah jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah, menjual barang-barang yang diharamkan, menjual sesuatu yang tidak dimiliki, jual beli i'na, jual beli najas, melakukan penjualan atas penjualan orang lain, jual beli secara qahar, atau penipuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.